Well, viewers, I'm Erna Setiawati, an English teacher from Senior High School 11 Semarang, and I'm an activated teacher candidate at 7 Semarang. This very special moment, I would like to present about Aksi Nyata Model 1.3. It is about visi guru penggerak. Pendekatan paradigma inquiry apresiatif sebenarnya adalah menggali potensi setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi, paradigma ini bisa menjadi salah satu metode untuk mencapai visi yang sesuai dengan visi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidik harus memberikan contoh di depan, membangun semangat di tengah, dan memberikan dorongan di belakang kepada murid-muridnya yang dikenal dengan Engarso Sungtulodo, Ing Madyo Manunkarso, Tutpuri Handayani. Kemudian pendidik harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya secara lahir dan batin, memberikan arahan sebagai pamong, memberikan tuntunan dalam tumbuhnya anak-anak untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup. Tidak boleh mendidik murid sesuai dengan kehendak kita. Biarkan murid-murid tumbuh kembang dengan kehendaknya sendiri. Sebagai pendidik hanya menorehkan nasihat-nasihat di dalam hati mereka. Nasihat yang dapat menjadikan murid memahami konsep akan kemerdekaan yang bertanggung jawab sesuai dengan keinginan mereka. Mendidik murid harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sifat dan bentuk adalah unsur-unsur yang timbul karena pengaruh kodrat alam. Sedangkan isi dan irama sangat lekat hubungannya dengan zamannya. Menggunakan asas Rikon yang mengajarkan bahwa di dalam pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus kontinuitas dengan alam kebudayaannya sendiri. Lalu konvergensi dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada, dan akhirnya jika kita sudah bersatu dalam alam universal, kita bersama mewujudkan persatuan dunia dan manusia yang konsentris. Konsentris berarti bertitik pusat satu dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi masih memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Pendidik pun harus mengedepankan pendidikan berpusat pada murid atau student center. Jadi, murid mencari sumber pusat belajar dan guru berhamba pada murid. Jadi maksudnya berhamba kepada anak adalah di mana sesuai dengan pemikiran KHD tersebut, yaitu bahwa pendidikan itu harus berpihak pada anak, memberikan kasih sayang yang semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Jadi cinta kasih yang tak terbatas. Dan yang terakhir sesuai dengan pemikiran KHD, pendidikan itu bukan tabula rasa. Maksudnya adalah pendidik harus mampu menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Ada masa wiraga, yaitu usia 0 sampai 8 tahun, adalah masa kanak-kanak aktif bergerak ke sana kemari, mencoba ini dan itu, menanyakan semua hal tanpa rasa lelah di badannya. Kemudian wirama, yaitu usia 16 sampai 24 tahun, adalah masa sosial di mana mereka mulai menyadari bahwa semesta bergerak dalam irama. Mereka pun mulai menggunakan irama sebagai sumber inspirasi menemukan kodrat lahirnya ke dunia. Saat ditemukan, mereka akan menjalani kehidupan yang bahagia sepenuhnya. Dengan pendekatan paradigma inquiry apresiatif atau IA, yaitu sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dengan cara menggali sisi-sisi positif dari murid untuk membangun kekuatan menuju keberhasilan dari sebuah visi dengan mendidik murid-muridnya menjadi murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif, berlandaskan filosofi Ki Hajar Dewantara. Peran pendidik untuk mewujudkan prakarsa perubahan-perubahan sebagai salah satu model manajemen perubahan dan mencoba menerapkannya melalui tahapan dalam inquiry apresiatif yang disebut dengan Bagja. Bagja yaitu
B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Fokus utama dari proses inquiry apresiatif yang akan saya lakukan adalah budaya menulis buku. Tujuan dari inisiatif yang akan dilakukan adalah mencetak murid yang kreatif. Saya ingin melakukan hal tersebut karena budaya menulis buku belum pernah ada di sekolah-sekolah dan mampu membuat anak berpikir kreatif dan bernalar kritis. Maka dari itu, dengan kekuatan Bagja terdapat proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, ingin mewujudkan perubahan, dan kebersamaan. Bagja mewujud menjadi pengalaman kolaboratif yang apresiatif dan bermakna bagi peningkatan kualitas belajar murid di sekolah. Dalam hal ini berupa visi membudayakan menulis buku untuk membangun kecerdasan dan karakter murid sesuai nilai-nilai budaya lokal dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahan dari visi tersebut adalah meningkatkan kebiasaan menulis buku melalui budaya menulis. Kemudian pertanyaan dari Bagja itu akan membawa komunitas sekolah untuk berefleksi, menggali lebih dalam hal-hal yang bermakna dan positif, untuk kemudian diinternalisasi dan dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan dalam menjalankan perubahan-perubahan yang signifikan di sekolah. Dengan melakukan tindakan dari pertanyaan-pertanyaan dalam Bagja akan memberikan langkah konkret untuk menuju sebuah tujuan yang nyata dari sebuah visi. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja ini pula, guru mempunyai peran penting dalam mewujudkan merdeka belajar. Dalam setiap tahapan Bagja, mampu menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Pembelajaran berpihak pada murid, menciptakan suasana kelas yang bermakna dan bahagia, menggali potensi positif pada diri murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kemudian setelah mengetahui peran kita sebagai guru, maka kita bisa mengambil langkah konkret dalam menerapkan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja tersebut, yaitu dengan menyusun visi sekolah sesuai dengan pendekatan inquiry apresiatif, memahami kondisi atau kekuatan positif sekolah yang sudah dimiliki. Kemudian mencatat kendala-kendala yang ada di sekolah dan mencari solusi secara bersama-sama dengan bermusyawarah atau berdiskusi, bekerja sama dengan atau antar pemangku jabatan atau kepentingan, dan melakukan perannya masing-masing dengan baik sesuai dengan bidangnya. Sebagai pendidik, kita dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja ini dalam mewujudkan visi sekolah atau sebuah organisasi. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan sekolah atau organisasi atau pembelajaran di kelas-kelas. Kolaborasi antar pemangku jabatan atau kepentingan seperti pemerintah, warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, staf, karyawan TU, murid, pustakawan, komite sekolah, dan masyarakat menjadi hal yang penting untuk ditempuh demi mencapai keberhasilan sebuah visi sekolah atau organisasi. Berikut adalah tahapan Bagja sebagai prakarsa perubahan yang saya buat. Berikut adalah prakarsa perubahan yang saya lakukan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja, yaitu meningkatkan kebiasaan menulis buku melalui budaya menulis. Kemudian melalui prakarsa perubahan model Bagja tersebut, visi saya adalah membudayakan menulis buku untuk membangun kecerdasan dan karakter murid sesuai nilai-nilai budaya lokal dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru hebat, melalui pendekatan inquiry apresiatif model Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama, yaitu kita membuat pertanyaan dan melakukan tindakan yang akan kita lakukan. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kebiasaan menulis buku? Kemudian budaya menulis seperti apa yang dilakukan untuk meningkatkan kebiasaan menulis buku? Tindakan yang dilakukan adalah yang pertama dengan membuka dialog dengan rekan murid, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah mengenai program budaya menulis di sekolah.
Yang kedua adalah membuat kuesioner untuk diisi murid, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah tentang pembiasaan yang harus dilakukan untuk menumbuhkan budaya menulis. Kemudian yang ketiga adalah membuat trik-trik cara mudah menulis buku bersama tim perubahan. Kemudian yang keempat adalah membuat susunan tim prakarsa perubahan. Bapak dan Ibu guru hebat. Tahapan yang kedua model Bagja adalah ambil pelajaran. Adapun pertanyaan yang akan saya gunakan untuk mengambil tindakan adalah 1. Siapakah yang pernah berhasil mewujudkan budaya menulis yang ideal? 2. Bagaimana cara untuk meningkatkan budaya menulis di sekolah? 3. Aktivitas apa saja yang sekolah lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? 4. Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha untuk mencapai budaya menulis? 5. Keterampilan apa yang sudah kita kuasai untuk mendukung usaha mencapai budaya menulis di sekolah? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 1. Dengan cara menggali cita-cita dan harapan murid-murid melalui survei. Yang kedua adalah mendiskusikan dengan murid-murid menulis jenis buku atau tulisan apa yang disukai. Yang ketiga, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki. Keempat adalah mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat buku di sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut adalah tahapan model Bagja yang ketiga, yaitu gali mimpi. Adapun pertanyaan yang saya gunakan untuk mengambil tindakan adalah yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika budaya menulis tercapai? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan tercapainya budaya menulis di sekolah? 3. Apa saja hal baru yang bisa kita lakukan setelah mencapai budaya menulis di sekolah? 4. Apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan budaya menulis di sekolah? Kelima, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan budaya menulis di sekolah telah berjalan dengan baik? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. Yang kedua adalah membuat desain suasana budaya menulis yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama murid. Ketiga, menyusun strategi untuk mempertahankan budaya menulis di sekolah. Dan keempat, berdiskusi bagaimana cara meningkatkan budaya menulis di sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita simak model tahapan Bagja yang keempat, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah 1. Apakah langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mencapai budaya menulis? Yang kedua, berapa lama target untuk mencapai budaya menulis di sekolah? Ketiga, apa tindakan-tindakan untuk mendukung usaha mencapai budaya menulis di sekolah? Keempat, bagaimana mengukur kemajuan langkah? Kelima, bagaimana cara menyemangati usaha mencapai budaya menulis di sekolah? 6. Apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan budaya menulis di sekolah? Yang ketujuh, apakah langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik baik budaya menulis di sekolah? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan model Bagja tersebut adalah yang pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Kedua, menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar budaya menulis tetap nyaman dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah membuat rancangan sederhana dalam pembelajaran untuk meningkatkan budaya menulis. Yang keempat adalah menyusun agenda untuk bekerja sama dengan pihak luar atau perpustakaan nasional atau perpustakaan instansi lainnya. Bapak dan Ibu guru hebat. Berikut adalah pendekatan inquiry apresiatif model Bagja yang terakhir atau yang kelima, yaitu atur eksekusi.
Adapun pertanyaan yang saya lakukan untuk melakukan tindakan atau penyelidikan adalah yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau budaya menulis di sekolah? Dua, siapa saja yang bisa kita libatkan dalam mewujudkan rencana ini dan berperan sebagai apa? Ketiga, kapan usaha mencapai budaya menulis di sekolah mulai dilakukan? Keempat, bagaimana pencatatan kemajuan latihan untuk mencapai budaya menulis di sekolah? Kelima, siapa saja yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha mencapai budaya menulis di sekolah? Keenam, siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau kita dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan budaya menulis di sekolah? Bapak dan Ibu guru hebat, berikut adalah daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi peran setiap anggota. Yang kedua, menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas. Yang ketiga, menyusun agenda monitoring dari semua rencana yang telah dibuat. Yang keempat adalah menghubungi pihak terkait yang akan diajak bekerja sama untuk mengarahkan dan memantau kegiatan dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan budaya menulis di sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, adapun harapan yang saya inginkan melalui pendekatan inquiry apresiatif model Bagja tersebut adalah budaya menulis merupakan salah satu wujud dapat terbentuknya kecerdasan dan karakter murid sesuai nilai-nilai budaya lokal dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam metode Bagja dan melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA, guru menggali sisi-sisi positif sekolah dan murid untuk membangun kekuatan menuju keberhasilan dari sebuah visi. Dengan membuat catatan dalam setiap tahap tindakan dan penyelidikan, serta langkah nyata merupakan hal yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan yang lebih real untuk mencapai suksesnya sebuah visi. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, demikianlah video aksi nyata modul 1.3 yang mempunyai koneksi antar materi dengan modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak serta modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Kemudian pada modul 1.3 saya mengambil prakarsa perubahan tentang meningkatkan kebiasaan menulis buku melalui budaya menulis yang saya terapkan melalui pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja dengan visi membudayakan menulis buku untuk membangun kecerdasan dan karakter murid sesuai nilai-nilai budaya lokal dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Thank you for watching this video.